Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu untuk membahas mengenai cerita bergambar dan rangka organ gerak hewan. Sudah siap untuk belajar ya? Simak baik-baik ya. Baik anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan cerita bergambar? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita tersebut merupakan serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar tersebut merupakan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian, memudahkan memahami suatu keterangan, dan memberikan gambaran singkat cerita yang disampaikan. Untuk cerita bergambar seperti ini, misalkan ini terdapat sebuah gambar. Situasinya di sini ada Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejaran. Di sini ada gambar Edo dan Pak Rudi. Jika kita melihat gambar saja, mungkin kita akan bisa menebak bahwa antara Edo dan Pak Rudi sedang berbicara atau membahas kelinci. Tapi di sini ada cerita atau teks yang menggambarkan sedang apa mereka berdua. Seperti di sini. Kata Edo, "Pak, kelinci-kelinci itu lucu ya. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Mengapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Itu percakapan antara Edo dan Pak Rudi. Nah, dengan adanya cerita pada gambar tersebut, kita tahu bahwa Edo dan Pak Rudi sedang membicarakan tentang organ gerak kelinci. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ragam gambar ilustrasi itu diantaranya adalah komik, cover, majalah, dan cerita seperti cergam, cerpen, dan lain-lainnya. Seperti ini ya, ini komik adalah salah satu contoh dari gambar ilustrasi atau gambar cerita. Nah, ini ada majalah. Cover majalah itu ada tulisan-tulisannya, tidak hanya gambar saja. Kemudian cerita bergambar, cerpen, dan lain-lainnya itu biasanya memakai teks. Jadi bukan hanya gambar saja. Seperti itu anak-anak, paham ya? Sekarang kita berlanjut pada organ gerak hewan. Nah, di sini kita akan belajar tentang organ gerak hewan, kelinci, katak, ikan, burung, kambing, dan hewan amfibi. Ini hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Organ atau sistem gerak yang terdapat pada hewan vertebrata dan avertebrata mempunyai fungsi yang sama yang berhubungan langsung dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Akan tetapi,
Cara hewan berpindah tempat itulah yang menjadi pembeda antara hewan satu dengan hewan lainnya. Organ atau sistem gerak ikan. Di sini ada gambar bagian-bagian dari ikan. Nah, ikan merupakan hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, memiliki sisik dan bergerak menggunakan sirip. Agar ikan mudah bergerak, ikan mensekresikan lendir yang ada pada tubuhnya agar tubuhnya menjadi licin dan dapat meminimalkan gesekan dengan air. Rangka ikan terdiri dari tulang-tulang dan rawan-rawan yang menempel pada jaringan penghubung atau serat putih yang menghubungkan urat daging yang berisikan struktur yang dapat digerakkan, misalnya tulang. Dan jaringan berserat yang menghubungkan dua atau lebih tulang rawan yang dapat digerakkan. Ikan mempunyai organ khusus yang dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Organ ini bentuknya mirip dengan balon atau gelembung yang ada pada tubuh ikan. Gelembung ini berfungsi agar memudahkan ikan mengapung dan bergerak di dalam air. Organ atau sistem gerak pada ular. Di sini ada bagian-bagian dari ular. Nah, di sini dijelaskan bahwa ular bisa bergerak dengan cara melata atau merayap, baik itu di tanah ataupun pada saat di air. Bentuk tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Struktur yang terkandung pada tulang badan terdiri dari ratusan buah ruas-ruas tulang belakang. Pada tulang tengkorak, tepatnya pada tulang rusuk yang terhubung menggunakan tulang belakang dan diselimuti otot-otot yang begitu lentur, akan tetapi kuat. Dengan bentuk tubuh tersebut, serta banyaknya ruas-ruas yang terdapat pada tulang belakang itulah yang dapat menyebabkan ular bisa bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke arah kanan dan ke arah kiri dengan tempo yang cepat. Selanjutnya, sistem gerak pada burung. Hewan yang berada di udara memiliki cara gerak yang berbeda dengan hewan yang ada di dalam air. Karena hewan di udara seperti burung yang bisa terbang bebas di udara ini memiliki sayap dan juga rangka tulang yang mendukung. Setiap burung mempunyai cara terbang yang berbeda-beda tergantung dengan bentuk tubuh burung tersebut. Burung sendiri bisa terbang karena memiliki bentuk tubuh yang mempunyai gaya angkat yang lebih besar jika dibandingkan dengan hewan lainnya, sehingga bisa melepaskan pengaruh dari gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Nah, pada hewan amfibia, sistem geraknya adalah sebagai berikut. Misalkan pada kodok atau katak. Kodok dan katak merupakan contoh hewan amfibi yang memiliki konstruksi tulang katak yang terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan juga tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi sendiri memiliki sendi baik itu di lutut, bahu, sikut ataupun pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini sendiri memudahkan hewan amfibi untuk bergerak dengan cara melompat. Sistem gerak pada mamalia dapat digambarkan sebagai berikut. Ada banyak sekali contoh dari hewan mamalia yang ada di sekeliling kita, seperti kucing, sapi, kambing, kuda, hingga kerbau, dan masih banyak lainnya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat. Ada mamalia yang hidup di darat, udara, hingga mamalia yang hidup di air. Salah satu contoh hewan mamalia adalah kuda yang bergerak dengan menggunakan keempat kakinya. Pada saat bergerak, kaki belakang kuda akan mendorong kaki depan sehingga cepat atau lambatnya pergerakan kuda dipengaruhi oleh kedua kaki belakangnya. Nah, anak-anak, sudah paham kan mengenai pembelajaran hari ini? Baik, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.